Shalom Maranatha. Ya, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom di siaran Solata BM2 Apologet. Baik, tadi sore sampai tadi malam ya, terlambat ya sampai jam 7 atau setengah 8 ya. Sekarang udah jam 8 kita mulai, terlambat ya. Ya, selamat malam semua, Shalom Maranatha. Malam hari ini Pak Bombom kita mengenai hal berdoa di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 14. Sebelumnya Pak Bombom khotbah dulu, salam-salam dulu buat teman-teman ya. Sorry ya. Teman-teman yang ada di live chat, shalom, selamat malam. Dan teman-teman yang ada di Amerika Serikat, ada Ibu Elita, Ibu Ika, Ibu Meta atau Christine ya. Nah, kemudian teman-teman semua yang ada di Eropa, ada Pak Huta Barat, ada Ibu Budi Hartiningsi, ada siapa ya, saya lupa namanya, yang di Irlandia, orang Toraja ya. Kemudian ada Ibu Ine di Kanada, terus ada siapa lagi tadi yang termasuk ya, di Pak Ian Obing di Denmark, nah mewakili teman-teman di Denmark ya. Semua pokoknya di Eropa, di Italia, Turki, tadi di mana ya? Ya, pokoknya yang ada di Eropa itu di Swedia, Ibu Budi Hartiningsi, di Luxembourg, nah baru kan, Luxembourg, shalom, baru bergabung, ya sudah lama juga ya Luxembourg ya. Nah kemudian di ya Luxembourg, kemudian di Ukraina, Ukraina, Irlandia, Denmark, Filipina, Filipina di Asia, Inggris Raya, Jerman, gimana nih, Prancis, pokoknya di Eropa itu, Austria, kemudian di Belanda, Italia, terus kemudian di kalau di Asia ada Ibu Ellen di Hong Kong, Ibu Nina di Taiwan, Ibu Vicky di Macau, Pak Horas di Jepang, Ibu Nakayama Pak Maulan di Malaysia, Ibu Ina juga di Malaysia. Nah ini saya belum tahu nih di Taiwan siapa, bukan Taiwan, apa nih, Singapura, lupa saya. Terus Timur Leste juga belum ada ya, yang salam-salam ya. Brunei, Brunei juga belum ada yang pernah masuk ke studio ya. Kemudian mana nih? Thailand, Thailand ini baru ya, banyak orang di Thailand ya. Terus di apa namanya, Korea Selatan, Paraneo, Korea ya, di Korea banyak juga ya. Nggak tahu di mana nih. Sabar, kalau di dalam daerah sabar. Mulai di Papua, Papua Barat, Ternate, Maluku, Kepulauan Maluku, semua. Terus masuk turun ke bawah. Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Amade di sana dengan Asep, Pulau Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Pulau Sumatera, semua, Kalimantan, semua. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, ipar-ipar semua ya. Di sana di di Manado, keluarga Sumaranda dan keluarga Tumanung, di Australia juga ada, shalom semua Australia. Kemudian di Sangir, Talaut, kemudian di Merauke, ipar dari sana ya. Malam ini bom segar betul ya. Apalagi Pak Charlie lagi tambah lagi, bikin kopi lagi. Ya, mantap Pak Charlie, terima kasih banyak. Teman-teman semua di Kalimantan, ada Pak Pinus dan abangnya semua ya. Terus Pak Otto Wong yang ada di Jakarta, Ibu siapa namanya supaya Pak Santoso di Jakarta, keluarga Siagian, pokoknya Siagian manapun yang ada di mana Siagian, keluarga Siagian.
harus ya. Keluarga Simanung Khalid, keluarga Sibarani, keluarga Limbong. Ah, ini abang saya ini. Iya, abang Limbong ya. Selalu stay di Solata BM2. Kemudian semua teman-teman tim Solata BM2, Tuhan berkati. Ya, semua yang baru bergabung. Nah, terus siapa Pak Sabto ini setia ya. Sabto L ini mulai dari Pak Yusuf Manubulu, dia suka dengan Pak Bongom ya, Pak Bongom ya Sabto. Siapa lagi ya? Bongi Melo. Minto Nasang, Korea Nasang, Bongi Melo, selamat malam. Nah, oke. Kemudian keluarga besar, semua Bapak-bapak hamba Tuhan yang ada dimanapun berada, terus berkati dimanapun. Ya, malam hari ini Pak Bom akan membawa topik, ya mungkin semua sudah paham ya, tapi masing-masing hamba Tuhan menjelaskan beda-beda. Malam ini, ya, apa kareba Pak Bom? Ya, belos ya. Yang penting sehat-sehat ya. Boleh berkat kita semua. Oke, yang malam hari ini yang sudah disembuhkan nanti WA ya. Malam ini juga kita berdoa bagi orang-orang juga yang sakit, tumpang tangan. Pada waktu kita berdoa, semuanya yang sakit pegang tubuhnya berdoa berserah pada Tuhan. Bukan Pak Bom yang sembuhkan, bukan ya. Karena di dalam 1 Timotius 2 ayat 1, di situ kita diajarkan untuk melakukan berdoa, untuk menaikkan permohonan doa, ucapan syukur untuk semua orang. Ya, saya malam hari ini temanya. Hal berdoa. Jadi kita memang harus diwajibkan, bukan kita berdoa untuk kita saja, tapi berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang banyak. Ya, siapa di sini yang tidak pernah berdoa untuk orang lain? Malam mulai hari ini berdoa untuk orang ya, untuk pemerintah ya. Oke. Harus wajib kita berdoa buat orang, saling mengampuni. Mari kita bersatu dalam doa ya. Oh, haleluya. Bapa Sorgawi, Bapa yang punya kerajaan sorga, Bapa yang punya segalanya. Di malam hari ini Tuhan, hamba-Mu kembali berseru kepada-Mu Tuhan. Atas penyertaan-Mu Tuhan, hari lepas hari Engkau selalu memberkati, melawat kami anak-anak-Mu yang selalu berseru dan memohon dan meminta kepada-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, kehidupan kami Tuhan, tak ada artinya Tuhan. Tanpa kami mempercayai Engkau, tanpa kami, lidah kami mengaku Engkaulah Tuhan Juru Selamat bagi kami. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di malam hari ini Tuhan, kami akan membaca sebagian firman-Mu Tuhan, tentang hal berdoa. Untuk itu Tuhan, sebelum kami membaca dan kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa bilur kuasa Roh Kudus. Jamah kami semua Tuhan, di malam hari ini yang haus akan firman. Firman kebenaran-Mu Tuhan. Berikan kami akal marifat, kepintaran apapun itu Tuhan yang berhikmat. Biarlah kami menjadi manusia yang takut akan Engkau Tuhan. Kami sadar Tuhan, dosa kami ini yang menghalangi untuk kami menerima firman kebenaran-Mu. Untuk itu Tuhan, ampunilah atas kesalahan kami Tuhan. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Biarlah firman kebenaran-Mu Tuhan kami dapat menerima dengan penuh sukacita. Dan biarlah kami menabur firman ini Tuhan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Jamah mereka Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan. Agar mereka yang jauh Tuhan, Engkau memilih mereka Tuhan.
Kami sadar Tuhan, kami anak-anak-Mu selalu jatuh dalam dosa. Tapi Engkau selalu Tuhan jamah kami Tuhan. Bapa, di malam hari ini kami tahu Tuhan, ada satu oknum yang tidak suka dengan kami. Untuk itu Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Agar segala kuasa kegelapan jauh daripada kami. Berkati kami Tuhan. Setelah kami membacakan firman-Mu Tuhan, kami semua akan belajar bersama-sama tentang firman kebenaran. Untuk itu tuntun kami Tuhan. Bapa, hamba-Mu juga berdoa Tuhan di malam hari ini. Bagi saudara-saudara kami yang lagi lemah, terbaring. Tubuhnya mereka lemah Tuhan. Untuk itu Tuhan urapi hamba-Mu ini Tuhan. Berkati mereka yang malam hari ini mengangkat tangan Tuhan. Mereka memegang di bagian tubuh mereka yang sakit Tuhan. Dengan kuasa bilir-bilir kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau jamah mereka detik ini juga Tuhan. Engkau sembuhkan mereka. Biarlah lawatan-Mu Tuhan terjadi Tuhan. Bukan kata-kata, tapi kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini banyak yang dijamah, banyak yang bertobat. Banyak mengalami kesembuhan dengan mujizat-Mu Tuhan. Bapak, Engkau berkati keluarga Marpau, Reinhard Marpau, yang mana ibunda Yanti Simorangkir, Kau jamah. Ya, amin, amin. Maaf ya, ada gangguan sedikit di studio. Karena maklum Pak Bobom kerja sendiri. Dan memang peralatan Pak Bobom ini sudah mulai gangguan ya. Minta maaf. Karena begitulah ya, saran Pak Bobom ini kadang-kadang gangguan, penuh gangguan ya. Maklumlah. Karena kami ini, studio kami, studio kecil. Ya puji Tuhan, ke depan dengan adanya saran Pak Bobom, alat-alat kami akan kami kumpul pelan-pelan biar kami bisa memaksimal mungkin alat sound system kami ya. Itu udah sering terganggu ya. Bukan karena gangguan iblis, bukan. Karena teknologi. Tapi saya yakin dan percaya malam hari ini semua yang sakit diberkati, semua yang sakit disembuhkan, semua yang letih lesu dikuatkan, semua yang letih lesu dihiburkan. Oh haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Malam ini suara Pak Bobom jelas gak? Jangan sampai alatnya rusak lagi. Aduh, tolong ketik, mantap ya, sudah jelas suaranya ya. Tadi sempat terputus tapi Pak Bobom tetap dengan kita penuh dengan Roh Kudus, semua yang berdoa pasti dijamah oleh Tuhan. Pasti. Malam ini bertobat banyak yang sembuh, ya. Saya percaya itu, ya. Meskipun terganggu, tapi saya percaya malam hari ini semua diberkati dengan doa yang kita tadi semua berdoa. Puji Tuhan, semua diberkati. Oke, malam hari ini kami Pak Bobom akan ya tidak lama ya, karena udah waktu terlambat, karena teman-teman tadi diskusi ada makan waktu ya. Jelas, mantap. Oke sip, kita lanjut. Di sini Pak Bobom akan baca mulai dari Matius 6 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik.
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka lihat orang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14, karena jikalau kami mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, di sini sudah jelas bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita semua untuk hal dalam berdoa. Nah, kadang-kadang ya, kadang-kadang anak-anak Tuhan, ya, kadang-kadang anak-anak Tuhan tidak mengerti apa yang masalah berdoa. Nah, hal berdoa ya, masalah hal berdoa. Hal berdoa ini kan semua kita membutuhkan. Kadang kita berdoa tapi doa tidak konsentrasi. Doa itu ada doa sungguh-sungguh, tapi doa ada maunya. Ada berdoa juga karena ketakutan. Ada berdoa juga karena lagi kesusahan. Tapi kalau kita mengalami hal itu, memang kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi cari Tuhan yang benar. Ya, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat doa, coba kita perhatikan yang di sini ya, saudara-saudara ya. Kita perhatikan di sini. Ayat yang kelima. Perhatikan di sini ya. Saya belum bilang, ini satu-satu ayat saya bahas ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucap doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, di sini jelas saudara-saudara, ya, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini terlihat bahwa pada waktu itu adat istiadat orang Yahudi, cara berdoanya, mereka suka begitu. Apalagi kalau mereka bikin jenggot, baju yang bagaimana, ya orang-orang Yahudi ya. Mereka kadang berdoa pakai waktu, ya, waktunya ya. Karena memang di dalam orang Israel itu mereka punya pengakuan iman. Ya, pengakuan iman ada dalam Ulangan 6 ayat 4. Coba kita lihat ya. Nanti kita kembali ya. Kita kembali. Orang Israel ya. Mereka punya pengakuan iman. Orang Israel. Ini yang biasanya teman-teman dari sebelah ini ambil-ambil comot-comot ya. Ulangan 6 ayat 4. Ini pengakuan orang Israel. Mereka punya pengakuan iman. Orang Israel ya. Ini orang Israel punya pengakuan iman. Nah, dengarlah hai orang Israel. Nah, pengakuan imannya apa? Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Itu pengakuan orang Israel. Pengakuan iman mereka. Nah, kalau orang Kristen kan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal, ya kan? Tuhan kita.
Itu pengakuan kita orang Kristen. Kalau orang Yahudi, Allah kita itu esa. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini sudah jelas bahwa kalau kita melihat orang Yahudi, pengakuan ini, ya, mereka itu mengenal namanya, pengakuan iman ini namanya doa Shema dalam bahasa Ibrani. Shema ya. Bahasa Ibrani mengatakan itu doa pengakuan iman itu doa Shema. Itu ada 3 ya. Pagi, jam 12 siang, jam 3 sore. Nah, makanya biasanya coba kita lihat di Israel yang sudah pergi ke Israel. Mereka pas jam 12 siang ada di jalan harus stop. Mau berdoa kah, mau apa kah, mereka harus stop. Tuh, ya. Nah, jadi ada lagi namanya doa Esre ya, Esre. Ya itu namanya mereka punya ada namanya doa apa mereka berdoa tuh 18 kali. 18 kali ya. Diucapkan setiap hari. Ada 18 kali doa cara ya. Bayangkan saja hidup dalam hukum Taurat. 18 kali yang harus diucapkan setiap hari. Nah, kalau kita melihat mengikuti orang, makanya Yesus sampaikan di dalam Matius 6 ayat 5, jangan kita seperti orang munafik, ya. Kita berdoa supaya kita bisa dilihat sama orang supaya bermotivasi. Oh, orang ini berdoa, dia rajin. Ada di mana berdiri, kadang-kadang berdoa ya. Saya nggak menyinggung ya, kita bicara orang Yahudi ya. Kadang berdoa ya tahu ya, di pinggir jalan berdoa, kasih tunjuk ya. Berdoa ulang-ulang ya, kasih lihat di situ ya bahwa oh ini orangnya rajin ya. Berdoa itu kan di tempat ibadah. Bukan berdoa di tempat jalan raya. Makanya Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius 5, kita lihat ya. Kita kembali ya. Matius 5. Matius 5. Matius 6 ayat 5. Kita perhatikan. Nah, di sini jelas bahwa orang Israel melakukan, ada beberapa orang karena waktu, ada jam 9 pagi, ada jam 12 siang, ada jam 3 sore, dan itu harus dilakukan kalau di Israel sana ya. Mereka harus stop dengan kegiatan. Nah, ada juga doa khusus, ya, doa khusus. Itu ada juga namanya doa khusus. Mereka katakan di situ, ya doa-doa setiap hari ya. Itu 18 doa ya, mereka itu ada namanya doa Esre ya. Doa Semuna Esre, namanya Esre ya. Mereka punya doa dalam bahasa Ibrani. Jadi maksudnya begini, mau keluar rumah berdoa, tiba di rumah berdoa, mau jalan ke sana pergi kemana berdoa, pulang berdoa, mau belanja keluar dari rumah belanja berdoa, mau ke rumah sakit berdoa, pulang berdoa, mau melakukan segala sesuatu berdoa. Kalau kita orang Kristen kan mau keluar memang berdoa, akan berdoa, tapi mereka lebih, mereka punya aturan-aturan doa banyak sekali. Makanya Paulus tulis di dalam Roma 2, sesuai dengan firman ini, Matius menulis di Yesus ajarkan, jangan kita orang munafik ya. Nah itu dia. Makanya Paulus juga tegaskan di dalam Roma 2 ayat 12, sampai hidup di bawah hukum Taurat, harus dia berlaku dihukum secara hukum Taurat. Kemudian di 1 Korintus ya 16 ayat 21 ya, kita ini sudah bukan hidup di hukum Taurat lagi. Nah, karena mereka ini terikat dengan waktu. Setiap saat mereka berdoa, setiap saat berdoa. Banyak macam mereka berdoa itu. Jadi kita bukan orang seperti orang-orang Yahudi. Nah, karena orang itu berdoa itu biasanya menunjukkan motivasi mereka ya, supaya dilihat orang ya. Mereka dilihat orang begitu ya. Jadi maksudnya firman Tuhan ini di dalam Matius 5. Nah, ini ya. Matius 5 ini saya tidak menyinggung salah satu kelompok ya. Ada salah satu kelompok orang Kristen ya melakukan berdoa itu supaya bisa dilihat oleh orang ya. Ya, dia melakukan doa di depan orang, kasih tunjuk ya,
bahwa dia ini bisa berdoa ya. Nah, paham ya maksud saya ya? Karena kita melihat masalah doa. Ya. Jadi di dalam doa Matius 6 ayat 5 ini Yesus jelas mengkritik. Mengkritik apa? Makanya Yesus katakan, hari ini orang yang berdoa supaya melakukan di pinggir jalan, upah mereka sudah dapat. Jadi yang di atas tidak ada lagi. Berdoa itu kan yang Yesus mengkritik dalam Matius 6 ayat 5 sampai selanjutnya ini kan ada dua hal yang dikritik sebenarnya. Yang pertama adalah motivasinya, berdoanya ya. Kemudian cara berdoanya. Ada orang yang cara berdoanya itu bertele-tele. Tapi saudara belum mengerti ya, bertele-tele bagaimana? Sebentar saya jelaskan. Ada orang yang berdoa, kita bicara dulu yang bermotivasi ya. Minta maaf, saya tidak menyinggung, tapi boleh kita melakukan doa di tempat yang wajar. Kalau kita mungkin puji-pujian tidak apa-apa. Contoh KKR, tidak apa-apa. Tapi kadang kita berdoa, kadang kita pegang mic, pegang apa, minta maaf ya, saya lihat di suatu tempat ya. Dia bawa dia punya loudspeaker, taruh di motor, apa, baru dia mulai berjalan sambil berdoa. Ya, menyanyi-menyanyi. Ini orang Kristen loh. Gak boleh caranya begitu. Kita memberitakan firman itu bukan cara begitu. Kalau tersinggung sudah terserah. Tapi ini firman Tuhan ya. Kita boleh memberitakan firman memang di tempat di ini, tapi kan kita menunjukkan orang. Ini firman Tuhan yang larang. Apakah kita mau seperti orang Yahudi yang melakukan hal yang seperti tadi saya sampaikan? Ya, apakah kita mau lihat bikin motivasi buat orang bahwa kita ini orang munafik, mau berdoa saja begini supaya orang lihat? Oh, padahal tipu-tipu. Ya, jangan. Ya, doa Anda tidak sampai itu. Jangan ya. Kalau mau berdoa lakukanlah. Mungkin KKR tempat yang benar di gedung atau di mana di lapangan. Jangan di pinggir-pinggir jalan, menghambat lalu lintas ya anak-anak Kristen. Saya ada lihat kegiatan-kegiatan begitu ya. Jangan di persimpangan jalan tikungan-tikungan. Kamu ini tahu baca Alkitab atau tidak? Kalau berdoa di halaman rumah ada di situ untuk orang datang, ya itu memang tidak apa-apa. Tapi jangan di tengah jalan. Di jalan itu diciptakan untuk apa? Untuk kendaraan lewat, bukan menghalangi kalian. Doa itu bukan caranya begitu. Ada orang Kristen yang begitu, makanya malam saya tegur. Kalau Anda tidak terima masuk sini, saya bahas. Tidak ada Tuhan Yesus bilang kalian bisa berdoa di pinggir-pinggir jalan. Orang-orang Kristen terutama. Kalau yang lain saya nggak tahu. Yang kedua, cara berdoanya. Kita lihat. Tahu ya, jalan raya ini, tulisan ini, tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, perhatikan kita baca terus di sini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, sekarang masalah berdoa yang bertele-tele. Kita lihat ayat 7 dan 8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata doa-doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Timbul pertanyaan lagi. Kan Tuhan sudah Maha tahu. Kenapa lagi kita mau minta? Loh, Tuhan kan mau dengar. Kan Tuhan bilang mintalah. Ketoklah. Di sini kata berdoa bertele-tele itu maksudnya begini. Nah, dan Tuhan juga larang berdoa itu yang dihafal-hafalkan itu. Sekarang jam 6. Bapak, saya mau berangkat ke kantor. Sebentar lagi, Bapak, saya mau berangkat ke kantor. Besok lagi, Bapak, saya mau berangkat ke kantor. Besok lagi, sebentar ya, Bapak, saya mau berangkat ke kantor. Contoh ya. Kemudian, di dalam ayat Matius 6 ayat 7 dan 8. Anda kalau cara berdoa, karena mungkin bilang nanti minggu depan ada kebaktian
Di sembahyang aduk ESP atau sembahyang apa? Sembahyang keluarga atau sembahyang apa? Rayon. Hah? Anda ditunjuk sebagai doa syafaat atau Anda ditunjuk sebagai pembawa liturgi atau Anda sebagai bawa apa? Pembacaan Alkitab. Itu kan doa. Terus Anda sudah tulis di situ doa bagus-bagus pakai DP bunga sadiki, doanya bagus-bagus. Contoh berdoa itu merdu sekali. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Hidup ini Tuhan tidak ada apa-apa Tuhan kalau kami tidak memuji. Doanya bagus sekali, dia atur sampai dari pemerintah sampai ke bawah. Habis itu, dia karena sudah mau bikin susun bagus. Dia doanya itu supaya kelihatan bagus dilihat orang, motivasi orang melihat dia punya doa. Dia ulang lagi. Dia ambil lagi doa, dia kembali lagi dari tengah, dia kasih kembali ke belakang. Terus dia ulang lagi. Dia ulang-ulang. Paham ya? Doa itu yang penting singkat dan jelas apa tujuannya. Minta sama Tuhan. Nanti sebentar kita lanjut baca ke bawah. Yang bertele-tele itu begitu. Sehingga waktunya panjang, dia lebih banyak berdoa daripada punya khotbah. Penyampaian firman Tuhan. Ya, dia berdoa sampai di ujung mana tertentu, dia putar kiri kanan. Ya jangan. Itu namanya bertele-tele, yang diulang-ulang. Bertele-tele itu yang diulang-ulang. Contoh, dia sudah berdoa bahwa Bapak Camat, nanti kembali ke Presiden, kembali ke Menteri, terus kembali lagi ke bawahan lagi, kembali ke camat lagi, kembali lagi. Gitu ya. Kalau doa panjang untuk semua didoakan, itu tidak apa-apa. Doa panjang untuk mulai dari presiden sampai aparatur desa yang terbawah, itu nggak apa-apa. Biar panjang nggak apa-apa. Yang penting jangan diulang-ulang, bertele-tele. Orang ngirul kayak sapi putar apa, kejar ekor buntutnya kayak seperti Palidara sampaikan. Gitu dah. Ya, ulang-ulang ya. Ditanyain lorongin dulu saja gitu. Ya, kayak Aditya. Nah, dan kita kalau berdoa, contoh, berdoa itu kan dalam hati. Terus kita juga memuji Tuhan tuh dalam, kan karena kita melakukan penyembahan itu kan sampai kita menangis berdoa penyembahan. Contoh, haleluya, 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 haleluya. Ya itu sudah cukup. Jangan haleluya, haleluya terus sampai 1 jam, 2 jam. Salah, bukan begitu. Ya, kan doa kan yang Tuhan ajarkan kan kita berhikmah. Apakah? Ya, kalau doa yang dilakukan pengulangan seperti dalam ayat 8 kita lihat ya. Nah, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi jangan seperti orang yang bertele-tele. Kenapa demikian? Doa tidak akan diterima kalau doa kita tuh bertele-tele. Nah, terima, tapi habis itu sudah upahmu selesai. Ya, contoh banyak ya, contoh dalam perjanjian lama. Waktu Nabi Elia ya, dia tantang itu guru nabi-nabi palsu itu berdoa. Tapi mereka kan punya nabi palsu, punya Tuhan kan berbeda. Mereka dari pagi, jadi kalau kita minta maaf, saya kalau lihat orang yang berdoa bertele-tele, hanya bicara satu kata saja, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, sampai berjam-jam. Tidak ada kata-kata dia bicara. Sama saja dia seperti orang yang di zaman dulu, di zamannya Elia itu. Coba kita lihat seperti contoh ya, coba lihat saya kasih contoh ya. Itu doa bertele-tele ya. Coba. Kita lihat, supaya jangan ada Pak Bobo ngarang-ngarang, nggak ada dalilnya. Tunggu, sebentar. Kita lihat ya, satu raja-raja. Nah, 18. Ayat yang ke-26. Perhatikan di sini. Perhatikan ya, mulai dari ayat 25. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu,
Pilihlah seekor lembu dan olahnya itu dahulu. Karena kamu ini banyak, sesudah itu panggillah nama Allahmu. Perhatikan, Allah itu berarti ilah, ilah lain, dewa lain, ya, dewa-dewa ya. Tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Perhatikan ayat 26. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya. Hah? Apakah kalian mau seperti orang-orang zaman dulu yang berdoa cuma, ya Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan, gitu sampai kata-kata itu sampai terus sampai dari pagi sampai malam. Sama itu ajaran, kita mengikuti ajaran-ajaran yang lama ya. Kalau kita tidak tahu berdoa, cukup saja. Tuhan Yesus, ampuni saya, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih saya, Tuhan. Ampuni saya. Amin. Kalau tidak tahu berdoa. Contoh doa makan. Ada orang tidak tahu berdoa makan di pimpin. Kok pimpin doa? Di asrama ya. Biasanya di tempat kita dulu masih kuliah. Dulu kan saya belum sekolah kuliah. Ini kan kita kuliah kok kuliah-kuliah macam orang tidak tahu berdoa. Tuhan, kami semua kumpul di sini, Tuhan. Kami akan mau makan. Ini dua orang bodoh itu. Tuhan sebelumnya itu Tuhan berkati kami semua. Haleluya, amin. Ya sudah itu saja. Tuhan Yesus dengar. Daripada kau tidak tahu berdoa. Contoh ini ada doa lucu ya. Ya, dia ini tukang masak. Teman saya ya waktu saya diajak ya. Dia tukang masak. Terus sering dia di main-main gitu sama teman-teman sekerja. Dia kasih makan sekitar 30 orang. 30-40 orang. Dibully. Nah, terus pada waktu mereka mau makan siang, ada kepala kampung datang. Kepala kampung bilang, sudah kalian di sini yang doa makan silakan. Mereka ketakutan. Karena semua tidak tahu berdoa. Terpaksa kepala kampung bilang, sudah yang masak ini siapa? Karena dia masak, dia olah makanan, supaya semua makanan diberkati, dia pimpin doa. Coba bayangkan. Yang masak lagi boleh pimpin doa. Karena dia juga tidak tahu berdoa, dia berdoanya begini. Kalian terserah mau tertawa tidak, terserah di rumah. Kadang-kadang sering dimarah, yang lapar, kadang bilang, cepat kami sudah lapar ini, waktunya kami makan. Jadi mereka kerja di suatu pekerjaan ya. Udah terpaksa dia berdoa begitu. Dia bilang polos. Mereka semua Tuhan, hari ini Tuhan sebelum kami makan saya mau curhat. Tuhan, tadi pagi saya belum masak selesai, nama ini dia sebut, nama ini datang sudah karena kelaparan, dia datang marah-marah saya Tuhan. Padahal dia mau lapor sama kepala kampung yang punya rumah, yang bikin rumahnya. Tuhan yang kemudian Bapak Mandor ini, dia datang mengancam saya Tuhan. Tuhan, putik telinga sedikit Tuhan. Karena dia tidak berdoa. Jadi anggap doa itu kayak tapi tidak apa-apa Tuhan tetap dengar. Tuhan, saya mau lapor lagi Tuhan. Mereka selalu marah-marah saya. Tapi orang tidak perhatikan di dapur ini kerja gampang kah, susah kah. Bawang merah sudah mulai hitung dengan daun bawang, bawang putih. Dia sebut semua karena tidak tahu berdoa. Ya. Habis itu terakhir, Tuhan, marah mereka semua Tuhan. Tapi Tuhan saya minta ampuni mereka. Terutama berkati mereka itu. Orang kadang tidak tahu berdoa, dia tidak tahu susun doa, karena dia punya otak itu, dia keluarkan semua. Tapi apakah Tuhan dengar? Tuhan mendengar. Karena dari hati. Jangan kita berdoa menghafalkan, nggak boleh. Dari hati. Apa yang kita punya, kita pada waktu dalam keadaan masalah, pencobaan-pencobaan yang kita alami, hati keluarkan. Belum menangis. Jangan kasih tunjuk bila kita orang hebat berdoa, tunjukkan di pinggir jalan. Pintar menyanyi, pintar main musik, putar band di pinggir jalan, menghalangi lalu lintas. Hei, tidak ada gereja kan? Minta maaf ya. Kalau di KKR lapangan kan ada izin. Jangan tunjukkan bahwa Anda seorang hebat. Tak boleh. Menyampaikan firman Tuhan itu ada waktunya, ada tempatnya. Minta maaf ya, aku sampaikan begini. Ini firman Tuhan. Nah, kita lihat ayat ini. Kita sama nanti seperti mereka kalau kita mau dihafalkan doa, baru kita bicara begini. Perhatikan.
Ya Baal, jawablah kami. 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 Terus, itu perjanjian lama itu. Jadi apakah kita mau sama seperti mereka penyembahan berhala? Menghafal baru tiap dari pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam, kembali ke pagi. Nah, doa itu saja kita ucapkan. Bukan itu. Di perjanjian baru juga ada. Kita lihat. Ya. Kita lihat dalam kisah para rasul. Kita perhatikan ya, perjanjian baru juga ada. Nah, kisah para rasul berapa? Saya lupa. Saya lupa lagi. Oh, habis, aduh, tadi orang berdialog sampai saya lupa ini, aduh. Teman ini juga nih. Ya mudah-mudahan nggak salah ya. Sebentar. Oh iya. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan yang kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu, lihat, Dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya, dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh orang Asia, nah ini dewa ya, seluruh Asia dan seluruh dunia beradab akan kehilangan kebesarannya. Perhatikan. Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Nah, mereka berteriak itu dari pagi, siang, hari, malam. Besarlah Artemis, besarlah Artemis. Apakah kita mau sama dengan mereka? Berdoa tiap hari, tidak ada dengan hati. Makanya kalau kita hal berdoa itu masuk ke kamar, dimanapun tempat yang sejuk, yang tenang, konsentrasi, apapun. Contoh kalau memang terjadi suatu tempat ada di dalam mobil, orang Kristen biasanya apapun terjadi dimanapun dalam keadaan apapun, contoh dalam mara bahaya, ini contoh Pak Bung kasih tahu, apapun ada kuasa kegelapan angkat tangan, Tuhan dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan saya tolak dalam nama Yesus. Nanti lihat akan terjadi iman, ya. Jangan berdoa bertele-tele. Itu di ayat 7 dan 8. Kita lihat di ayat yang ke Matius 6. Perhatikan sini ya saudara-saudara. Matius 6 ayat yang ke 9. Nah, ini 8 sudah ya. Oke, ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Perhatikan baik-baik. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berarti tertuju kepada Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jelas katamu ini kita berdoa kepada Bapa di sorga. Ya, itu jelas kita berdoa kepada Bapa di sorga. Katamu, berartimu itu siapa? Tuhan. Nah, kedua, kita lihat ayat 11. Kita bahas satu-satu ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti kalau kita melihat di sini, jelas di sini ada tertulisan kata kami. Tadi mu ya untuk Tuhan, sekarang ini kami. Makanan kami, terus kesalahan kami. Nah, ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami, makanan kami. Semua mencakup kata makanan itu. Oh, sandang, pangan, kehidupanmu. Apa yang kau hidup selama di dunia itu.
Makanya saya ingatkan doa yang sempurna itu kalau Anda tidak tahu berdoa, usahakan. Doa Bapa kami kita mengucap syukur. Itu bukan dihafalkan atau bertele-tele, bukan. Tapi itu wajib. Kalau dihafalkan itu kau bikin doa bagi sekarang, nanti pagi lain, malam lain, siang lain. Bikin atur sendiri. Terus bertele-tele sudah sebut lagi satu bertele, ulang lagi dalam satu kali berdoa. Itu namanya bertele-tele. Ya. Jadi situ kesalahan kami. Jadi orang yang tidak mengaku. Yang poinnya itu asal ya ayat 9. 12. Kita lihat ayat 12. Yang poinnya ya. Di sini Pak Bomu sudah ulang-ulang berapa kali. Nih. Poinnya ini 12 nih. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kalau kita mau berdoa, bagaimana doa bisa diterima kalau kita tidak pernah mengampuni orang? Saudara-saudara, bagaimana kita mau diampuni kalau kita tidak pernah mau mengampuni orang? Kan Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 20 dikatakan, bagaimana kau mau mengasihi Tuhan yang kau tidak lihat, sedangkan saudara di depan matamu saja kau tidak mengampuninya. Percuma Anda berdoa. Meminta sama Tuhan, putus. Selesai. Coba kita lihat di sini. Makanya kalau kita berdoa, latih kita sendiri. Kalau kita tidak tahu, bertanya sama orang yang bagaimana cara berdoa yang bagus. Nanti belajar. Oh begini. Lama-kelamaan baru latih diri. Latih diri. Tuhan tidak menilai Anda punya doa tuh cantik. Bagaimana cara ada nada-nada. Tidak. Hati. Kalau Anda tidak tahu berdoa pun, sampaikan saja, jangan pada waktu. Ini biasanya kelakuan bapak-bapak ini ya, dalam PKB ya, bapak-bapak. Persekutuan bapak-bapak, pimpin doa. Kalau setahu saya, minta maaf ya, kalau setahu saya orang yang gereja-gereja yang apa? Ya karismatik gitu ya, istilahnya ya, pergaulan. Minta maaf ya, mereka ini anak-anak Tuhan, mereka ini biasanya rajin ya. Kalau pimpin satu berdoa, pimpin doa, usah satu doa pimpin. Tapi kalau orang yang pemalas gereja, cuma tahu, sudah nanti saya bikin perpuluhan, nanti saya bikin ini. Pamalas gereja, pamalas ikut persekutuan, pas ditunjuk doa, pasti dia bilang, kawan, kau sudah kawan, saya belum siap kawan. Nah, bukan dilihat karena Anda berdoa bagus, bukan. Apalagi kalau doa syafaat. Ini pesan saya bukan orang-orang anak-anak Tuhan. Kalau berdoa itu usahakan kita berdoa bukan diri sendiri, tapi berdoa buat keluarga kita, saudara kita, berkati mereka, berdoa buat teman kita, pemerintah, berdoa untuk semua. Nah, itu yang Paulus sudah tulis. Ya, Tuhan Yesus juga berkata di dalam Injil Yohanes. Nanti cari sendiri ayatnya lah. Kalau masuk bukan bertanya ya. Saya kasih lihat aja udah. Nah, nanti cari ya. Contohnya begini. Berdoalah dan berjaga-jaga. Kemudian ampuni. Contohnya masih banyak. Ntar ya. Saya buka dulu untuk masalah doa syafaat ya. Kita buka dalam 1 Timotius. 1 Timotius 2 ayat 1. Nah, mengenai doa syafaat. Nah, di sini jelas kita diajarkan cara berdoa. Ya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan. Perhatikan. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya, untuk semua orang. Berarti diwajibkan apa? Untuk kita berdoa untuk semua orang.
Jadi jangan kita berdoa saja. Apalagi kalau orang yang sudah kasih berkat, ya, bantu kita dalam kehidupan kita. Kita berdoa buat mereka, bukan mereka berdoa apa tidak. Supaya segala berkat itu kita membuka jalan supaya Tuhan tuh memberikan berkat itu. Kita berdoa buat mereka, mereka diberkati. Dan kita, Tuhan Yesus katakan dalam firman-Nya, diberkatilah orang yang memberkati engkau, terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Jadi kita harus saling memberkati. Orang buat salah kita, mau buang ludah, mau apa, kan Tuhan Yesus memberkati. Itu ajaran kasih. Jangan balas. Gak boleh. Dalam Roma 12 ayat 9, Ibrani 10 ayat 30 sampai 31. Jangan kita membalas perbuatan mereka. Apabila pipi kirimu ditampar, berikan pipi kanan. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, menganiaya kamu. Cuman ajaran mana yang bisa berkata berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu? Nah, untuk itu malam hari ini pesan saya, jadi jangan berdoa bertele-tele. Putar-putar kiri, kanan, berdoa, putar lagi. Kalau mereka yang suka bertele-tele, bicara-bicara itu, terus berdoa lagi di pinggir-pinggir jalan, tikungan-tikungan ya. Apalagi yang pas perapatan jalan, terus di situ ada sengaja-sengaja, apalagi ada beri tengah jalan baru berdoa, angkat tangan, ya Tuhan Yesus, aduh. Itu orang stres. Ya, orang stres. Apalagi di pinggir jalan ya. Saya lihat-lihat kadang-kadang itu ya mereka lah. Tapi kalau orang Kristen saya usul jangan lah ya. Jangan kita sama mereka seperti tadi dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 26 ya. Kisah para Rasul 19 ayat 27 hingga 28. Yang mana mereka berteriak. Gak boleh begitu ya. Kalau mau kita masuk dalam kamar berdoa, memang kalau di kantor ya tidak perlu. Kita duduk sebentar di kantor kerja, tiba-tiba orang telepon. Nah ini yang biasanya terjadi ya. Kalau ada punya tiba-tiba ada keluarga yang kena masalah, takut. Jangan ragu, serahkanlah semua kepada Tuhan Yesus. Tiba-tiba di kantor sekarang pasti ada yang mengalami ini. Tiba-tiba, anakmu ini tiba-tiba, jangan, saya pernah begitu. Anakmu tiba-tiba jatuh begini, keadaannya begini, ada rumah sakit. Jangan takut. Serahkan semua sama Tuhan. Berdoanya begini. Ini saya kasih tahu Pak Bobom. Lipat tangan di kursi meja kerja, lipat tangan. Tuhan, saya baru mendengar kabar yang tidak bagus. Tapi saya percaya Tuhan sebagai anakku yang taat Tuhan. Saya percaya Tuhan. Segala perkara Tuhan yang saya alami Tuhan, Tuhan akan mengobati semuanya. Saya percaya Tuhan, masalah ini Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan saya. Untuk itu Tuhan kuatkan saya. Bimbing saya dalam perjalanan saya pergi ke sana. Mau ke rumah kemanakah? Tuntun langkah saya. Jangan langsung lari tinggal dengar kabar itu, lari ke sana, jangan. Nanti Anda melihat hal yang tidak inginkan. Ya. Serahkan semua kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Sini, kita lihat. Saya langsung teringat. Lihat, perhatikan. Jangan langsung tiba-tiba lari kasih tinggal sesuatu. Ini saya ingatkan ini, hal berdoa. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Apa kita mau takut-takut? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Jadi apapun yang terjadi, contoh Anda di kantor atau di sekolah sebagai guru atau apa, tiba-tiba telepon dari rumah. Iya anakmu nih ada jatuh. Aduh dia panas demam. Aduh gimana nih? Anda juga harus demam. Aduh bagaimana? Jangan, itu orang Kristen. Angkat tangan. Tuhan. Ya. Jangan takut, biarlah Tuhan yang melangkah dulu. Tuhan yang melawat yang kami cintai. Tuhan melawat dia dulu. Siapa yang melawan kehendak kalau Tuhan? Biar mau patah tangan kaki mau patah kah?
Tapi kalau Tuhan yang lawan, tidak akan terjadi apa-apa. Serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ini hal berdoa. Meskipun Anda sementara perjalanan dalam mobil, jangan bilang stop, tidak usah. Biarkanlah supir dia konsentrasi. Biarkan siapapun di situ orang mau lihat kenapa. Anda duduk tutup mata, duduk diam, lipat tangan langsung ditaksikan di mana tiba-tiba dengar kabar yang buruk, serahkan semua kepada Tuhan. Karena apa? Allah kita itu Allah yang hidup. Jikalau kamu meminta dengan menyebut namaku, aku akan melakukannya. Siapa? Tuhan Yesus. Itu janjinya. Semua dalam Matius 21 ayat 22, Yohanes 14 ayat 14. Semua. Untuk apa kita mau ragu? Ya, saya pesan untuk anak-anak Tuhan, kita harus memahami bagaimana dosa Anda mau diampuni kalau Anda tidak mengampuni orang. Hal berdoa. Jangan coba-coba berdoa di pinggir-pinggir jalan, apalagi sebut ulang. Biar kata haleluya juga jangan terulang-ulang dari pagi sampai malam. Ada orang saya lihat menyanyi dari awal sampai tinggal haleluya. Bukan begitu caranya. Kalau menyanyi haleluya, bagus. Tapi Anda sebut terus dari pagi terus stop 1 jam, habis 1 jam habis makan siang, bikin lagi ulang terus. Ada doa yang lain kah? Ya. Nah, kalau kita, saya nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau kami orang Kristen tidak bisa begitu. Kami berdoa itu ada tempatnya, ada aturannya. Kalau ada yang melakukan kesalahan ini, tinggal saya ke Pak Bobom, tinggal garuk kepala saja. Tidak tahu, saya baca Alkitab salah atau yang mereka yang melakukan salah. Saya juga bingung ya. Saya tidak bawa nama dokter, tidak. Saya tidak bawa dominasi gereja mana, tidak. Saya kata dia. Masih banyak sebenarnya ayat sudah, cuma kita terlambat ya, sudah 1 jam. Silakan masuk bertanya, nanti kita mulai diskusi. Oke? Demikian firman Tuhan, semoga damai sejahtera bagi kita semua yang haus akan firman Tuhan. Ingat, ada orang salah tafsir, bilang, oh miskin. Ya, berbahagia orang miskin. Abdul, miskin itu dalam kepercayaan Kristen adalah haus akan firman Tuhan. Nandar katakan, di mana orang Yesus katakan menerima dan memberikan. Lebih baik menerima daripada memberikan. Nandar, kau tahu nggak? Yesus katakan apa? Pada waktu aku telanjang, kau berikan aku pakaian. Pada waktu aku lapar, kau berikan aku makan. Itu ayatnya itu. Pada waktu aku haus, kau berikan aku minum. Barang siapa memberi aku air sejuk secangkir saja pun, itu maksudnya itu. Lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Di otak kau di mana? Kau maunya lihat-lihat. Aneh orang-orang seberang. Tidak mengerti firman Tuhan, mau kupas ke sini. Ya. Haleluya, Yesus dahsyat. Malam hari ini saya percaya dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan dengan lawatan Tuhan. Yang tubuh lemah dalam nama Yesus, bangkitlah dalam nama Yesus. Yang lapar dikenyangkan, yang susah malam hari ini ekonominya diberkati. Saya percaya. Kehidupan anak-anak Tuhan selalu berseru dan meminta. Saya dari dulu punya ayat penguat adalah Yeremia 33 ayat 3 dan Amsal 21 ayat 21. Itu moto saya dalam hidup saya. Siapa mencari kebenaran? Silakan bayar. Itu moto saya. Oke?